Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Tema kita adalah segala kemegahan akan runtuh. Bila saat ini Anda ditanya, bangunan apa yang paling tinggi di dunia ini? Paling tinggi di dunia saat ini bangunan apa? Burj Khalifa. Siapa tadi yang jawab? Benar. Letaknya di Dubai, Uni Emirat Arab. Ya. Gedung ini memiliki ketinggian 828 meter. Tinggi sekali. Ada 163 lantai. Pembangunannya memang cukup lama. Dari tahun 2004 dan gedung ini diresmikan tahun 2010. Tinggi, megah, dan indah. Ada yang pernah ke sana? Saya hanya melihat-lihatnya di YouTube dan di televisi. Keren sekali ya, bisa menyentuh awan, megah sekali. Namun kalau kita telisik juga bagaimana pembangunannya, banyak kisah pilu, kisah sedih para buruh yang membangunnya. Ini selalu terjadi di mana-mana. Gedung-gedung tinggi yang megah, yang luar biasa keren, pasti menyimpan kisah pilu. Orang-orang pekerja buruh, bahkan budak yang membangun. Saudara-saudara, sejak zaman Menara Babel, kita tahu dalam kitab Kejadian, manusia berlomba mendirikan bangunan. Bangunan yang tinggi, yang megah. Ada piramida Agung Giza di Mesir, pada zamannya adalah bangunan tertinggi. Ini bertahan sampai 3.800 tahun. Rekor saat itu. Lalu bangunan ini dikalahkan pada tahun 1311 oleh yang namanya bangunan Katedral Lincoln. Berikutnya pada tahun 1439 kemegahan Katedral Lincoln ini tumbang dengan munculnya Katedral Starbuck di Perancis. Bangunan ini memegang rekor sampai 1874. Makin lama makin pendek tuh tahunnya, rekornya. Saudara-saudara, pada zamannya Bait Allah merupakan bangunan yang spektakuler, yang sangat megah, sangat indah. Ide untuk membangun Bait Allah ini awalnya berasal dari Raja Daud. Daud ketika sudah menetap di Yerusalem, ia berpikir, ia melihat istananya begitu indah. Namun rumah untuk Tuhan belum ada. Masih bentuknya kemah. Ia berniat mendirikannya. Namun waktu itu Tuhan mengatakan nanti anakmu yang akan membangunnya. Salomo membangun sangat megah. Ia mendatangkan ahli-ahli bangunan dari luar negeri. Kalau kita membacanya dalam 1 Tawarik 28, 1 Tawarik 29. Di situ ada detail-detailnya dalam pembangunan Bait Allah ini. Namun bait suci yang begitu megah hanya bertahan 400 tahun. Kemegahan ini
luluh lantak, dihancurkan oleh pasukan Babel pada tahun 587 sebelum Kristus lahir. Saudara-saudara, kehancuran bait suci ini menjadi ratapan bagi umat Israel. Kenapa bangunan yang megah, simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat itu sekarang luluh lantak? Setelah meratap, mereka kembali dari pembuangan Babel ini. Dan pada tahun 538 sebelum Kristus, kemudian bait suci itu dibangun kembali. 23 tahun pembangunannya. Saudara-saudara, setelah 500 tahun bangunan yang megah itu, ternyata Herodes Agung melihat bangunan ini, ia kurang puas. Ia membangun, merombak kembali bait suci itu. Sesuai dengan pola yang dulu dibangun oleh Raja Salomo. Tapi sekarang bangunan itu diperluas. Kompleksnya diperluas. Ada bangunan-bangunan pendukung dari bait suci itu. Saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa Herodes Agung ini mau merestorasi, membangun kembali, memperluas, memperindah, membuatnya menjadi bangunan paling megah saat itu? Apakah ia betul-betul ingin mempersembahkannya untuk Tuhan? Untuk keagungan Tuhan, memuliakannya? Ternyata tidak sesederhana itu. Saudara-saudara, ada dua alasan utama kenapa Herodes membangun, merestorasi, memperluas bait suci ini. Yang pertama, secara politis pembangunan bait suci ini dapat mengangkat namanya. Herodes menjadi raja yang terkenal, hebat dengan pembangunan yang luar biasa ini. Kekaguman itu diharapkan tidak hanya dari orang-orang Yahudi, karena mereka akan mempergunakannya, tetapi juga terhadap kekaisaran Roma. Lihat, aku juga bisa membangun. Setara dengan bangunan-bangunan yang ada di Roma, di kekaisaran itu. Kan hebat. Namanya menjadi termasyhur seiring dengan monumen, bangunan monumental itu. Bukankah banyak orang-orang yang membangun entah gedung, entah rumah ibadat. Di situ namanya menjadi terkenal, menjadi keren. Alasan yang kedua adalah secara ekonomis. Bait Allah diperluas. Ada pelatarannya, halamannya, ada ruang-ruang tertentu. Tentunya ini juga memperbanyak nanti orang yang akan hadir, akan datang di komplek itu. Sudah pasti orang-orang Yahudi dewasa akan selalu ingat Yerusalem, ingat bait suci. Mereka akan berziarah. Bukankah banyak orang merupakan kesempatan ini banyak cuan? Mereka bisa bertransaksi di sana. Ada tempat-tempat khusus untuk orang bisa menukarkan uang, untuk bisa membeli hewan-hewan korban yang sudah di-stempel, ini layak, ini baik. Ada kawasan bisnis di sana. Jadi keuntungan ekonomi tersendiri. Saudara-saudara, bangunan itu begitu indahnya, sebab memang Herodes Agung memfasilitasinya dalam merombak
bait suci ini. Ada sekitar 1.000 imam. Imam, bukan orang biasa. 1.000 imam yang dipersiapkan, mereka dilatih. Mereka disekolahkan menjadi tukang kayu, menjadi tukang batu. Maka jelas hasilnya adalah presisi, hasilnya sangat baik. Bagian utama bangunan ini diselesaikan kurang lebih tahun 9 sebelum Kristus. Pembangunan ini terus berlangsung. Selesai tahun 64 sebelum Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lebih dari 50 tahun Herodes Agung ini membangun bangunan bait suci. Maka tidak mengherankan kalau hasilnya luar biasa. Kalau para murid yang waktu itu ada di kompleks bait Allah itu melihat batu-batu yang besar, yang luar biasa. Bangunan-bangunan yang sangat megah, sangat indah. Dan mereka menyatakan kekaguman ini. Alangkah indahnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Sejak Menara Babel sampai hari ini, manusia membangun kemegahan tidak jauh dari motif yang bersifat politis dan ekonomis. Memegahkan diri sambil mencari keuntungan. Coba kita lihat setiap bangunan yang ada. Dibangun untuk mempopulerkan namanya. Dibangun untuk kebutuhan. Dibangun untuk uang yang akan datang. Sejalan dengan kebanggaan semu dan kefanaan terhadap materi. Saudara-saudara, satu demi satu. Kalau kita belajar dari sejarah, ini akan runtuh pada waktunya. Satu kemegahan akan disusul dengan kemegahan lainnya. Yang satu sudah usang, bosan, dibangun lagi. Bukankah kalau kita pergi ke mall juga demikian? Mall ini udah usang, sudah lama. Dulu ketika muncul Sarinah, bangunan yang paling keren di Jakarta ini, orang melihat, menikmatinya. Lalu zaman berganti, muncul lagi yang baru, muncul lagi. Lebih besar, lebih luas, lebih tinggi. Orang akan menikmati, bosan lagi, dan akhirnya berakhir dengan sendirinya. Kemegahan bait suci yang direstorasi oleh Herodes Agung ini akan segera lenyap. Itulah tanggapan Yesus ketika para murid yang sedang terpesona dengan kemegahannya berkata, "Kau lihat gedung-gedung yang besar ini." Berarti bukan hanya satu gedung, banyak. Gedung-gedung yang besar ini. Tidak satu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semua akan runtuh. Saudara-saudara, tegas. Yesus menyatakan nubuat. Yang sebelumnya ia sampaikan dengan kiasan kutukan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Minggu-minggu lalu kita membaca Injil itu. Yesus sedang lapar dalam perjalanan. Dia menghampiri pohon ara. Ternyata tidak ada buahnya. Lalu ia mengutuk. Pohon ini tidak akan berbuah. Nah, seperti pohon ara itulah kering dan mati. Demikian pula bait suci akan mengalami kehancuran. Ucapan ini luar biasa pada zaman itu. Berani sekali. Yesus mengatakan itu. Ini kan tempat Tuhan bertakhta.
kebanggaan nasional, kebanggaan umat Yahudi, masa akan diruntuhkan luluh lantak rata dengan tanah. Saudara-saudara, kehancuran bait suci itu bukan karena salahnya konstruksi yang menyalahi, bukan. Atau bangunannya tidak sesuai dengan pola dasar Salomo, bukan juga. Bangunan adalah benda mati dan tidak dapat disalahkan. Ini berkaitan dengan motivasi, dengan tujuan dan fungsi dari pembangunan bait suci itu. Sama seperti pohon ara yang diharapkan menghasilkan buah, bait suci adalah fasilitas di mana manusia mengalami perjumpaan dengan Dia, dengan Allah. Dan dampak dari perjumpaan dengan Allah itu, manusia itu akan bersyukur, akan memuji, memuliakan namanya, akan berbuat, melakukan kehendak-Nya. Itulah fungsi yang harusnya terjadi. Dan nampaknya ini tidak terjadi dalam kehidupan bangsa itu. Dibangun hanya untuk memegahkan diri, hanya untuk mencari keuntungan. Itulah kebanggaan manusia. Saya yakin hal ini juga sama. Ketika kita mengatasnamakan Tuhan, mungkin membangun gereja yang super megah, super mewah, super besar. Tapi ketika tujuannya hanya untuk mencari nama sendiri, popularitas, mencari keuntungan, maka Tuhan juga tidak akan menyayangkan kalau semuanya akan rata. Bait suci juga tidak disayangkan oleh Tuhan, rata dengan tanah. Saudara, dalam peristiwa penabisan bait suci, dulu Salomo itu diperingatkan oleh Allah. Jika raja ini, Salomo, dan keturunannya berbalik, artinya membelakangi Allah, dan tidak berpegang pada perintahnya, Tuhan akan melenyapkan Israel itu dari tanahnya, lalu dibuang di hadapannya. Dan bait Allah itu akan menjadi reruntuhan. Sejak awal itu sudah diingatkan. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 6-8. Nah, nubuat yang sama ini diperingatkan juga oleh Nabi Mika. Nabi Mika pernah mengatakan Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutang. Bayangkan, nubuat-nubuat ini sudah disampaikan. Jadi keruntuhan itu bukan hanya Yesus yang sudah memperingatkan. Nabi-nabi sebelumnya sudah bicara tentang ini. Saudara-saudara, segala kemegahan yang dibuat manusia akan lenyap. Sekalipun itu mengatasnamakan ini bangunan untuk Tuhan. Tuhan tidak tidur. Ia melihat setiap perilaku manusia. Bahkan ia dapat melihat motivasi, hasrat terdalam dalam manusia. Ketika membangun, ketika melakukan sesuatu. Saudara-saudara, kemegahan yang dibangun untuk memegahkan diri dan mengeruk keuntungan, dalam waktu singkat mungkin kita juga akan mengaguminya. Tetapi dalam jangka panjang kita akan melihat akan hancur. Lalu kalau begitu pertanyaannya, apakah ada kemegahan yang tetap bertahan? Saudara-saudara, mari saya mengajak kita mengikuti narasi kisah selanjutnya dari apa yang dikatakan Yesus kepada para murid ini. Para murid itu menjadi gusar. Mungkin sama gusarnya seperti orang-orang Yahudi. Mana mungkin ini bangunan untuk Tuhan, megah, luar biasa indah, akan hancur. Mereka bertanya tentang kapan itu terjadi.
Saudara-saudara, di Bukit Zaitun sambil Yesus memandang ke arah bait Allah yang megah itu, Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, adalah lebih baik kalian bersikap waspada ketimbang mencari tahu kapan waktunya terjadi. Yesus mengingatkan agar manusia waspada, jangan sampai ada orang yang menyesatkan mereka dengan mengaku diri sebagai Mesias. Kedua, Yesus mengingatkan agar mereka tidak cemas dan tidak gelisah ketika mendengar deru perang, bencana alam, penderitaan yang luar biasa. Yesus mengatakan ini hanya permulaannya saja. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kemegahan menurut Yesus itu bukan terletak pada kehebatan manusia membangun gedung yang dapat diruntuhkan dalam waktu sekejap. Kemegahan itu akan terlihat dalam kewaspadaan dan kesetiaan, bahkan di tengah-tengah badai penderitaan. Kita tidak boleh memilih jalan yang mudah. Saudara-saudara, bukankah nubuat apa yang disampaikan Yesus ini juga mulai pada saat ini berlaku kalau kita dengan cermat mengamati. Di tengah kesulitan hidup, di tengah sulitnya kita mendapatkan kehidupan yang layak, ada banyak orang muncul menawarkan kemudahan, menawarkan mujizat, menawarkan hidup yang simpel, menawarkan semua kesuksesan. Asal kamu percaya saja. Mudah sekali. Dan banyak orang muda terkecoh untuk melekatkan diri pada itu, pada yang sudah diperingatkan Yesus. Yaitu tentang kemudahan, tentang kemegahan, tentang kehidupan yang begitu wah. Saudara-saudara, ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang diingatkan oleh Yesus. Jadi waspadalah saudara-saudara kalau Anda dan saya menjumpai banyak orang yang menawarkan kehidupan yang mudah, yang sukses. Kehidupan yang mengangkat Anda menjadi orang yang hebat, orang yang megah dengan kekuasaannya. Bukankah ini juga yang dicari dulu oleh manusia? Yesus mengingatkan bahwa kemegahan itu bukan terletak di situ, tetapi dalam kesetiaan. Ketika ia juga harus menyelesaikan tugasnya dalam penderitaannya itu. Bukankah kemegahan nama Yesus jauh lebih indah dari bangunan-bangunan yang sudah ada? Karena ia membangunnya dalam ketaatan kepada Allah, kepada Bapaknya sampai sesat. Saudara-saudara, milikilah kemegahan yang demikian itu. Kemegahan yang setia kepada Allah. Hingga anak cucumu akan melihat engkau, ternyata papaku, opaku, omaku adalah orang yang setia. Aku mau hidup juga di jalannya. Bukankah kemegahan yang seperti ini jauh lebih utama? Saudara, untuk melihat kehidupan yang seperti ini, dengan tawaran-tawaran yang begitu indah dan menggiurkan kita, yang bisa membuat kita melenceng dari jalan Tuhan, maka dibutuhkan sebuah komunitas yang namanya persekutuan yang indah, yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena itu Ibrani 10 ayat 25 tadi mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ini. Lalu kemudian kita tersesat dan kita menikmati kemegahan dunia yang padahal adalah kemegahan yang semu. Pada saat ini marilah kita tetap setia, jangan melekat pada kemegahan yang semu. Apalagi mencari, memegahkan diri
dalam bentuk-bentuk yang sama seperti yang dilakukan oleh Herodes dan para pengikutnya yang lain. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita tetap setia. Walaupun mungkin kita harus berhadapan dengan masalah yang sulit, yang pelik, penderitaan itu. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.